Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya kita bisa tunaikan yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Terutama di hari ini kita bisa sholat maghrib dan bisa berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak untuk mendengarkan apa-apa yang terkandung di dalam kitab Aqidah Thahawiyah ini. Semuanya kita syukuri sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita menyadari banyak manusia yang tidak menyadari bahwa dua nikmat itu, nikmat sehat dan kesempatan, wajib disyukuri. Kita alhamdulillah menjadi hamba yang bersyukur, ditunjukkan dengan sujud kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW, telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama yang benar serta petunjuk untuk manusia ikuti. Kemudian kita menjadi orang beriman, kemudian semoga tetap beriman sampai akhir hayatnya. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah buat keluarga beliau, buat para sahabat, buat para tabi'in, dan tentu saja siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat nanti. Jamaah yang berbahagia, kita langsung saja bab Aqidah Thahawiyah. Kita sampai pada pembahasan masalah Islam, iman dan ihsan. Ini dibahas oleh Imam Thahawi karena masalah Islam, iman dan ihsan itu penting untuk diketahui menjadi bagian dari akidah kita. Islam, iman dan ihsan berangkat dari hadis Rasulullah yang lebih dikenal sebagai hadis Jibril alaihissalam. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu Islam? Nabi kemudian menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anni Muhammad wa anni Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhijjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian Nabi menjawab, Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. Kamu dirikan salat, tunaikan zakat dan puasa bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, kamu haji jika kamu
mampu mengadakan perjalanannya. Kemudian malaikat Jibril berkata, sodakta. Riwayat hadis dari Umar bin Khattab, dia merasa heran. Dia yang bertanya, kemudian dia membenarkan. Fajibtu, aku heran. Wasa'ala wasodaq. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Terus sampai bertanya masalah iman. Wamal iman. Nabi lagi menjawab, al-imanu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumil akhir, dan kamu beriman dengan takdir qadar yang baik maupun yang buruk. Nah, lagi-lagi Jibril mengatakan sodakta. Maka Umar lagi-lagi merasa heran. Kemudian ditanya yang ketiga, apa itu ihsan? Nabi masih menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah itu melihat kamu. Lagi-lagi mengatakan sodak, kamu benar. Nah, dari hadis Jibril ini yang ditanya itu, apa itu ihsan, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, oleh para ulama ini jadi pembahasan, ya. Islam, iman dan ihsan. Qala Nabi SAW fi hadithi su'alat Jibril fi ma'nal Islam wal iman wal ihsan. Nabi bersabda di dalam hadis Jibril yang tadi tentang makna Islam, makna iman dan makna ihsan. Nah, di akhir hadis Nabi menjelaskan, sebelumnya sahabat nggak ada yang tahu yang datang siapa, karena tiba-tiba datang terus duduk mendekatkan pahanya, lututnya sampai kepada lutut Nabi, kemudian bertanya. Jadi bertanyanya serius, mendekatkan Nabi, didekatkan dalam rupa orang laki-laki, ya, laki-laki, karena dalam hadis itu tidak ada bekas safar. Nah, zaman dulu kan bila orang dari jauh kan safar, pakaiannya lusuh barangkali. Tetapi orang-orang sekitar Masjid Nabi tidak ada yang mengenal. Nah, itu dua hal yang membingungkan Umar bin Khattab. Kalau orang jauh sudah pasti pakaiannya berdebu, lusuh. Tetapi kita tidak ada yang kenal. Nah, dua hal itu, seadanya yang kenal mesti pakaiannya bagus. Nah, ini pakaiannya bagus, serba putih, tetapi tidak ada yang kenal kami. Nah, di akhir hadis Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, tahukah kamu siapa yang bertanya itu ketika Jibril sudah jauh?
wallahu wa rasuluhu alam. Umar bin Khattab menjawab, Allah dan Rasulnya adalah yang lebih tahu. Nah kemudian Nabi mengatakan, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril alaihissalam, datang kepada kamu mengajarkan tentang agama kamu. Ya, Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, Nabi menjadikan din, agama itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Fabayana anna dinana yajma'u thalatha. Nabi menerangkan bahwa agama kita ada 3 tingkatan. Wa huwa darajatus thalatha, muslim, thumma mu'min, thumma muhsin. Orang Islam, muslim, orang mukmin, terus orang ihsan. Yang dimaksud dengan iman adalah apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Sementara yang disebut ihsan, begitu juga yang disebut Rasulullah tadi. Maka dalam hal ini keterangan antara muslim, Islam dengan muslim itu berbeda. Iman dengan mukmin berbeda. Begitu juga ihsan dengan muhsin berbeda. Berbeda dari segi apa? Kata para ulama, pengertian Islam dengan orangnya muslim berbeda. Pengertian iman dengan orangnya mukmin berbeda. Ihsan dan muhsin. Yang Islam itu bagaimana? Yang Islam itu bagaimana? Nah, di sini diterangkan dengan firman Allah. Ini Syekh Al-Ghumaidi menerangkan dengan firman Allah dalam surat Fatir 32. Surat Fatir surat 35 ayat 32. Thumma awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Ini mananya sangat dalam. Al-Quran itu untuk seluruh manusia sejak Nabi diutus. Al-Quran itu petunjuk buat manusia, seluruh manusia. Ya, bukan hanya muslim saja, seluruh manusia. Quran itu diturunkan untuk seluruh manusia. Kemudian kami turunkan Al-Quran ini untuk hamba, untuk yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Nah, di antara manusia itu, hamba-hamba Allah itu, ada yang beriman kepada Al-Quran, ada yang tidak. Kalau sekarang penduduk dunia berapa? 8 miliar ya, kira-kira ya, 8 miliar. Yang muslimnya berapa? 2 miliar. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih. Dari seluruh makhluk Allah, cuma 2 miliar yang percaya bahwa kitab suci adalah Al-Quran. Nah, tetapi yang beriman kepada Al-Quran itu, kata Allah,
fan minhum dzalimun li nafsihi. Di antara yang beriman kepada Al-Quran itu, maksudnya kepada petunjuk itu, ada orang yang mendolimi diri sendiri. Nah itu nanti dalam definisinya siapa yang mendolimi diri sendiri. Wa minhum muqtasid, sebagian lagi ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, sebagian lagi ada yang bersegera berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara orang Islam yang percaya kepada petunjuknya Al-Quran, ada yang mendolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada yang bersegera berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ difahami oleh para ulama kita bahwa ada 3 yang zalimu li nafsi. Yang zalimu li nafsi dalam tafsirnya itu muslim kebanyakan. Udah tahu wajib enggak dijalanin. Nah itu kalau dia masih punya keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulnya, Al-Quran adalah petunjuknya, tapi enggak menjalani yang diperintahkan, namanya menzolimi diri sendiri. Itu menzolimi diri sendiri. Yang muqtasid apa? Yang pertengahan, itu adalah mukmin pertengahan. Yang paling baik adalah yang sabiqun bil khairati biiznillah, yang bersegera berbuat kebaikan, itu yang paling baik, disebut muhsin. Nah, sebelum lanjut, apa yang tadi berbeda antara Islam dengan Muslim, iman dengan mukmin, ihsan dengan muhsin? Perbedaannya terletak kepada sebutan kata Islam dengan orangnya Muslim. Jadi kalau secara bahasa Islam itu berarti ini orang udah baik, semuanya mengerjakan dari segi bahasa. Kalau iman ya percaya saja, percaya iman. Oh percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat, percaya saja. Ihsan itu orang berbuat baik, ihsan berbuat baik. Itu yang membedakan. Tetapi kalau disebut orangnya misalnya muhsin, nah itu orangnya. Jadi kalau Islam, kalau orang berbuat baik itu berbuat baik apa saja, dia nggak punya iman, nggak punya Islam, dikatakan berbuat baik. Orang berbuat baik, orang kafir dia berbuat baik, itu ihsan. Jadi kalau dari segi bahasa dibalik, pertama ihsan, terus iman, terus Islam paling tinggi. Tapi kalau disebut orangnya muslim, mukmin, muhsin, lebih tinggi muhsin. Jadi kalau yang menzolimi sendiri untuk sebutan orangnya, kan di sini ini sebagai manusia, orang zalimul li nafsi, dia berbuat zalim. Nah itu berarti orangnya. Nah kalau dimasukkan kepada definisi yang 3 itu, zalimul li nafsi adalah muslim kebanyakan. Kita lihat sekarang muslim ya kebanyakan. Muslim yang tidak sholat juga muslim, yang ngambil sendal kita juga muslim kebanyakan. Tak
paling tinggi adalah muhsin. Muhsin paling tinggi. Nanti disebutkan dalil-dalilnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak pernah disebut Allah mencintai orang-orang Islam. Enggak ada di Al-Quran. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muttaqin. Tapi wallahu yuhibbul muslimin enggak ada. Ya. Jadi orang muhsin itu lebih tinggi. Nah, dalam ini bahwa Muslim itu orang yang mengamalkan dohir Islam, seperti sholat, seperti puasa, itu disebut Muslim. Kalau mukmin orang yang yakin bahwa Allah itu dia mengerjakan perintah-perintahnya bukan sekedar amal dohir, mengerjakan perintah sambil meyakini bahwa Allah itu dia lebih yakini, bukan sekedar amal-amal dohir yang dia kerjakan. Seperti Muslim kan, Muslim amal dohir, tidak yakin atau kurang yakin atau gimana masalah akhirat gimana. Yang penting Islam dikerjakan. Yang penting sholat dikerjakan. Tetapi apakah hatinya nyambung kepada Allah? Belum tentu, belum tahu kita. Nah, tapi kalau orang mukmin itu nyambung, yakin bahwa Allah dia yang dituju dalam ibadah itu. Nah, kalau muhsin lebih tinggi lagi, muhsin. Disebutkan oleh Nabi, kalau kamu beribadah seakan kamu melihat Allah. Itu derajat pertama tuh. Padahal Allah kan tidak boleh dibayangkan. Tetapi orang muhsin ini sanggup seolah melihat Allah. Yang kedua derajatnya, kalau kamu belum sampai merasa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Nah, maka yang muhsin itu paling tinggi. Jadi Muslim, di atasnya mukmin, lebih tinggi lagi adalah Muslim. Nah, dalam keterangan sebagian ulama, apa konsekuensi daripada orang yang disebut Muslim, mukmin dan muhsin? Dikatakan orang yang muktasid, yang mukmin dan sabiqun bil khairat, muhsin, mereka masuk surga tanpa siksa. Wal muqtasid wasabiq kilahuma yadkhulul jannah bila uqubah. Ya. Yang muqtasid adalah mukmin. Yang sabiqun tadi, musabiqun adalah muhsin. Yang mukmin dan muhsin masuk surga, keduanya masuk surga tanpa siksa. Artinya masuk surga langsung. Masuk surga langsung. Tetapi yang dzalimu li nafsi, yang orang sudah tahu aturan Allah tapi masih dilanggar, atau larangan Allah tapi masih dikerjakan, ya, itu mendolimi diri sendiri. Sudah tahu larangan Allah masih dikerjakan, sudah tahu perintah Allah masih ditinggalkan. Itu namanya mendolimi diri sendiri. Yang mendolimi diri ini sendiri ini orang Muslim kebanyakan. Sudah tahu perintah tidak dikerjakan, sudah tahu larangan masih demen. Nah, namanya mendolimi diri sendiri. Nah, mereka itu
ya, terancam dengan ancaman Allah, ya. Mereka lah orang-orang yang diancam dengan ancaman. Diancam maksudnya kalau Allah berkehendak mengampuni ya diampuni, kalau tidak masuk neraka dulu. Tetapi yang mukmin dan muhsin masuk surga langsung. Nah, lebih jelasnya begini. Ada keterangan dari Ibnu Taimiyah. Muslim, mukmin dan muhsin. Yang muslim adalah orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah, tetapi ada perintah Allah yang masih dilanggar oleh dia. Terus orang-orang yang mengerjakan, orang-orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah, tetapi masih ada larangan Allah yang dilanggar. Itu namanya mendolimi diri sendiri. Ya, sudah mengerjakan dia seperti sholat, seperti puasa, tapi masih ada larangan Allah yang perintah-perintah Allah tidak dikerjakan. Begitu juga larangan, sudah meninggalkan zina, tapi masih meninggalkan masih melakukan yang dilarang-larang Allah yang lain. Misalnya main apalah, riba masih demen ya. Nah, itu menzalimi diri sendiri. Itu yang definisi dari Ibnu Taimiyah. Yang kedua, mukmin. Siapa mukmin? Orang yang sudah mengerjakan seluruh perintah Allah yang wajib-wajib, sudah mengerjakan seluruh yang sunnah-sunnah, tetapi masih ada sunnah yang demen dia kerjakan. Ada sunnah yang ditinggalkan oleh dia. Sudah meninggalkan larangan haram, tapi larangan makruh masih dikerjakan. Larangan makruh apa tuh? Larangan makruh yang paling nyata apa? Ya, misalnya ngerokok itu, paling tidak ulama mengatakan rokok itu makruh. Rokok makruh, paling tidak. Yang mengatakan haram dalilnya lebih kuat. Tapi di Indonesia paling tidak makruh. Rokok itu makruh. Coba, nggak enak juga ini. Kalau sholat berdekatan dengan orang yang biasa ngerokok. Ya, kita nggak bisa apa-apa. Nah, kenapa masih sedang dikerjakan? Kalau dilihat definisi bukan definisi fikih ya, karena wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, itu kan definisi fikih tentang amal-amal seorang hamba. Coba kalau dilihat dalam versi yang lain definisinya, sunnah itu apa? Sunnah dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, bukan rugi, tidak apa-apa. Yang makruh apa? Makruh ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak apa-apa. Itu kan definisi fikih. Coba diartikan, sunnah itu mustahab, Allah cintai. Yang makruh apa? Allah benci. Masa kita melakukan aktivitas yang tidak kita kerjakan ternyata itu Allah benci? Nah, seseorang bisa konsisten mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh
kalau dia berpikir bahwa untuk apa Allah menyediakan misalnya nikmat sehat, nikmat kesempatan. Coba kalau kita artikan nikmat sehat, nikmat sempat. Kata Nabi, dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai, sehat dan waktu luang. Kalau kita masih sehat, ada sehat dan waktu bisa luang, kenapa tidak dikerjakan yang sunnah-sunnah gitu, bahasanya gitu kan? Kenapa tidak dikerjakan yang sunnah-sunnah? Aduh. Ya, kita lanjutkan. Kenapa orang-orang masih meninggalkan yang sunnah-sunnah, padahal Allah akan tanya itu terhadap nikmat-nikmat. Seseorang misalnya tidak meninggalkan sholat sunat ba'diyah atau qobliyah, enggak kerjakan tapi ngobrol. Nah itu yang ditanya sama Allah. Enggak ngerjakan tapi mengerjakan yang lain. Kalau tidak dikerjakan ada yang lebih wajib, boleh ditinggalkan yang lebih wajib. Misalnya lebih wajib itu nyari nafkah. Firman Allah kan, wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Barangkali orang yang perlu. Tapi kalau enggak sholat sunat kemudian ngobrol, mana lebih baik? Sholat sunat apa ngobrol? Ditanya dua nikmat tadi, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, waktu luang. Nah, maka orang beriman, yang mukmin tadi, yang mukmin itu sudah mengerjakan yang wajib-wajib, yang sunat-sunat, tetapi masih ada yang sunat ditinggalkan. Sudah meninggalkan yang haram-haram, yang makruh-makruh, tapi masih ada makruh yang ditinggal. Itu namanya mukmin. Yang ketiga sekarang, muhsin. Orang ini udah, dalam bahasa lain adalah orang muttaqid. Dalam bahasa lain orang yang yusari'una fil khairat atau sabiqum bil khairat biiznillah. Orang semuanya sudah dikerjakan, yang wajib maupun yang sunnah. Semua sudah ditinggalkan, yang haram maupun yang makruh ditinggalkan semuanya yang ada. Bahkan ada perbuatan mubah, dia hati-hati. Kalau dia bisa tinggalkan yang mubah itu, kalau sampai jatuh salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang muhsin. Maka Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Nah, dengan definisi itu, ya, muslim itu sudah mengerjakan yang wajib, tapi masih ada yang wajib ditinggalkan. Sudah meninggalkan yang haram, tapi masih ada yang demen dikerjakan. Itu muslim, menzolimi diri sendiri. Yang mukmin adalah ada yang sunnah-sunnah, masih ada yang ditinggalkan. Yang makruh-makruh masih ada yang dikerjakan. Tapi kalau muhsin, semuanya sudah dilahap. Bahasanya yusari'una fil khairat, bersegera berbuat kebajikan. Kalau ada kesempatan, ada waktu, tidak terpotong yang wajib-wajib, dia mesti mengerjakan yang sunnah-sunnah dan meninggalkan yang dilarang. Semuanya sudah beres. Bahkan ada orang bertakwa begitu. Bahkan di antara mereka ada yang berhati-hati kalau sampai perbuatan mubah itu dimungkinkan Allah tidak meridhoinya. Nah, definisi tiga itu, yang muhsin dan yang mukmin masuk surga secara langsung, masuk surga langsung tanpa siksa. Bahkan di antara mereka yang muttaqin masuk surga ada yang langsung.
masuk surga langsung. Ada 70.000 yang masuk surga langsung. Nah, yang sabiqun bil khair, yang menzalimi diri sendiri itu yang mendapatkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang berbahagia, dalam definisi ini kita mestinya meningkatkan diri. Kalau kita masih ada yang wajib-wajib kita langgar, kita tinggalkan, bahkan yang haram-haram ada yang kita tinggalkan, kita meningkatkan diri untuk menjadi mukmin. Kalau yang sudah jadi mukmin, tingkatkan diri jadi muhsin. Karena kita berlomba dengan waktu. Waktu itu modal kita untuk beramal soleh. Siapa yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka dia tertebas. Karena dalam definisi Rasulullah, al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Kalau orang tidak bisa memanfaatkannya, bisa menebas leher kita. Artinya kalau kita tidak memanfaatkan usia kita, modal itu bisa-bisa waktu itu bisa membunuh kita. Jamaah yang berbahagia, itulah definisi Islam, iman, dan ihsan. Sebutan Islam dan iman dan ihsan itu dari segi definisi bahasanya itu lebih khusus, ya. Ihsan lebih khusus dibanding kalau disebut dari segi bahasanya, tapi lebih khusus, lebih umum. Ihsan lebih umum daripada disebutkan bahasanya. Tetapi daripada ahlinya, orang pelakunya disebut lebih khusus. Maksudnya itu ihsan, iman, dan Islam itu sendiri lebih clear. Maksudnya orang berbuat baik siapa saja, tidak disuruh orang berbuat baik apakah dia Islam apakah tidak berbuat baik. Tapi kalau disebut orangnya muhsin itu paling tinggi. Nah, kita berusaha mengatakan seperti itu. Dalam keterangannya, setiap muhsin itu pasti mukmin dan muslim, ya. Setiap muhsin pasti udah mukmin dan muslim. Setiap mukmin belum tentu muhsin, tapi udah pasti dia muslim. Tapi yang muslim tidak mencakup siapa-siapa, belum tentu mukmin dan apalagi muhsin. Nah, jenjang-jenjang itu setiap kita mana yang kita tingkatkan. Karena orang itu diukur dengan tingkat ketakwaannya, hatinya. Sampai-sampai orang-orang muhsin itu dilabeli sebagai yang berbuat baik dalam setiap kesempatan yang ada. Kalau sholat sunat misalnya, sholat sunat saya sempat, ada waktu, kenapa saya nggak kerjakan? Tapi orang Islam, orang Muslim, ya biasa saja dia orang Muslim. Itu kan cuma sunat. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Itu bahasa fikih yang orang banyakkan mengartikan begitu. Mudah-mudahan kita mampu meningkatkan diri dari muslim menuju mukmin, syukur-syukur sampai muhsin. Nanti
bagaimanapun Allah yang menilai. Apakah kita sudah sampai itu? Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya juga kita sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan kita mengerti, mudah-mudahan kita mampu meningkatkan diri dari makom kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.